Pengakuan ketujuh, absurditas, tragedi, dan bunuh diri. Di tengah badai seks yang menggulung separuh pandangan hidupku, sisa-sisa ingatanku akan Tuhan terus-menerus mencuri masuk yang membuatku sering dalam kondisi ambang. Kerap kali aku kosong. Ku coba lagi untuk memikirkan kekasih yang mengecewakan itu, tetapi yang tergambar adalah kekosongan, absurditas. Jangan-jangan Tuhan marah besar hingga dalam pikiran pun ia tak bisa kuraba hadirnya. Dan absurd itu katakan kepada Das suatu hari, Das, aku lagi kosong, kau jangan macam-macam denganku. Kalau aku sudah demikian, maka wajah Das langsung merenggut kecewa karena pasti aku bertindak semauku di hadapannya. Beberapa kali kawan menyataku begini, Kiran, kamu lagi ngapain? Mana ku tahu mengapa aku seperti ini. Begitu selalu jawabku. Aku seperti berjalan di atas titian mimpi tentang Rona dan Fata Morgana hitam, melimpah dan terus menggumpal menyeliputiku. Ketika absurditas melemparkanku, maka ranah pelarianku adalah obat, juga tentu saja seks. Biasanya aku menenggak 10 atau 15 pil, dan setelah melakukan itu baru aku terdiam sambil mataku menangkap maya yang nanar. Di sana melela bayang-bayangan lelaki yang pernah memerkosaku dengan berbagai rayu dan lafaz cinta. Tapi kesemua bayangan lelaki itu melebur dengan cepat dan menjadi tak berarti karena jiwaku terangkat oleh pengaruh obat yang membebati ingatanku dengan beratnya. Terkadang aku berpikir dan menimbang-nimbang untuk apa aku di samping para lelaki itu. Toh aku tetap saja seperti ini, kosong dan absurd. Kalaupun jiwa hampa ini terisi, toh keterisian itu hanya sesaat, dan setelah itu aku kembali tergelincir dan terguling dalam gigir-gigir kesunyian yang membuatku hampir gila. Dan kabar itu datang lagi. Bapakku sedang koma di Jakarta. Kabar yang membuatku semakin terpukul. Sebetulnya kabar tentang naik turunnya kondisi sakit bapakku sudah menjadi pandangan sehari-hariku. Tapi mengapa juga kabar koma itu harus datang mengisi relung hidupku yang juga sedang meniti dalam tatih kelelahan? Mengapa juga kabar itu berbarengan dengan luka malam, luka iman, dan luka keperempuananku yang kini menggangga semakin dalam dan hampir-hampir tak bisa kuprediksi batas kesembuhannya? Dan dengan apa menyembuhkannya? Agama, Tuhan. Lupakan itu Kiran. Dulu datanglah ke Jakarta. Bapakmu sakit lagi. Kali ini genting. Begitu saya cari pesan ibuku via telepon yang diserahkan sepupuku di kontrakannya di Gedung Kuning. Betapa kurasa pesan itu begitu tegas. Kurasai di sana ada nada perintah yang bersih cepat. Ya, pesan itu kurasai sangat lain dari pesan yang sudah-sudah yang biasanya hanya berupa anjuran seperti ini. Kalau tak ada aktivitas di kampus, pulanglah dulu. Sakit bapakmu kambuh lagi. Cuma begitu pesan rutinnya. Tapi pesan kali ini lain, lebih tegas. Maka aku putuskan untuk berangkat ke Jakarta dengan membawa sekeranjang kunang-kunang pikiran. Ketika sedang berada di perjalanan di dalam bus melintasi hutan, aku melihat bayangan bapakku. Ya, aku lihat bayangan bapak. Aku juga kaget dan tak percaya dengan penglihatanku. Menghayalkah aku? Tidak,
Itu adalah bayangan Bapak untuk membuktikan bahwa aku tak sedang menghayal atau terhalusinasi. Pipiku ketempik-tempik dengan kedua tanganku. Ya, aku masih sadar. Bayangan itu begitu jelas di antara dedaunan pohon-pohon rimbun yang dilewati bus yang sedang merambat pelan menanjaki jalan alas lubang yang sunyi dan gelap. Kulihat bapakku mengenakan baju putih, semuanya serba putih. Pesan apakah ini? Mautkah yang sedang mendekati bapakku? Ah, Bapak, betapa engkau beritai hidup ini, dan aku, anakmu ini, tak bisa berbuat apa-apa atas derita yang mengelilingi. Bapak, tak terasa air mataku jatuh dan menggaris pipiku. Aku menangis karena aku bisa merasai bagaimana deritanya Bapak, dan aku sendiri, hidupku sendiri, terlintas seperti kehilangan pegangan. Kalau ku ingat lagi masa laluku, betapa takdir manusia tak ada yang menduga-duga. Kukuat-kuatkan memang untuk melawan, tapi rasa lemah, rasa sedih, dan rasa panik itu juga yang menghampiri. Kesemua itu datang tepat di hadapan mata aku. Keluargaku tengah meniti jembatan laput dan hanya menunggu waktu untuk ringsek, dan pada akhirnya ambruk. Aku sadar bahwa aku sangat lemah untuk menghela terjangan gelombang yang datang bertubi-tubi. Tapi janjiku jauh-jauh dari sebelumnya bahwa kelemahan tak boleh menjadi alasan seorang untuk mengangkat bendera putih kekalahan. Tidak, aku tak boleh kalah dalam lingkaran kelemahan yang menyerang diri. Sekali tekad diikrarkan, jangan pernah mengeluhkan luka, jangan pernah merintihkan sakit. Aku sudah mengambil keputusan, dan aku tak boleh sekali-kali menengok ke belakang. Tak boleh. Aku sudah memilih jalanku. Aku sudah menekan takdirku. Ya, takdirku. Berbagai pikiran datang dan pergi di kepalaku yang membuat kopak mataku semalaman tak kunjung menutup. Macam-macam saja ingatan yang meleleh dan berbalik juga kepada Bapak. Ah, Bapak, dulu engkau habis-habisan bekerja untuk membesarkan anak-anakmu. Tapi kini semua kekuatanmu sudah direnggut oleh sakit. Semuanya, termasuk ekonomi keluarga yang sudah engkau bangun dengan gumpalan payah bersama ibu. Bapak, betapa dunia ini seperti neraka dalam hidupmu yang setiap waktu membakar dan menghanguskan seluruh tenaga dan harapanmu. Tepat di pagi hari bus patas Yogyakarta itu sampai di terminal. Dengan berat, wayunkan langkah ke rumah sakit di mana biasanya bapakku terbaring lemah menunggu mautnya. Ibu memberitahu sesampainya aku di sisi pembaringannya. Dulu, tadi malam bapakmu itu sudah koma. Kami kira sudah meninggal. Ternyata masih hidup. Ngeri juga melihat bapakku yang terkapar di atas kasur berselimut biru itu. Ia sungguh-sungguh tak berdaya. Ia diam saja. Di sekujur tubuhnya dibelipi selang infus. Mendeliki anaknya yang baru saja datang pun ia sudah tak sanggup. Inilah tahun keempat sakit bapakku yang aneh. Kalau datang penyakitnya, badannya langsung kejang-kejang seperti ayam yang baru saja disembelih. Begitu keadaannya ketika pertama kali sakit pada tahun 1999. Ia terjatuh dan aku kaget melihat bapakku jatuh, lalu kejang-kejang. Orang-orang sekitar langsung membopongnya secara paksa ke rumah sakit. Dia berontak, tak mau dibawa ke rumah sakit sambil tubuhnya kejang-kejang. Setelah agak reda, dia akhirnya luluh juga dibawa ke rumah sakit. Ternyata itu bukan awal yang indah.
melainkan awal yang buruk. Setelah amblas jutaan rupiah, kami pulang lagi ke rumah. Tapi penyakitnya kambuh lagi seperti ayam yang disembelih. Awal-awal ketika menghadapi bapak yang kejang-kejang itu, badan kami lemas. Tapi lambat laun akhirnya terbiasa. Menurut keterangan dokter, liver bapakku kena. Yang normal biasanya 40, tapi bapakku mencapai 200. Ginjalnya terserang. Dan setahuku, pertahanan terakhir manusia adalah ginjal. Dan kalau ginjal tidak berfungsi, kotoran-kotoran akan terus menggumpal dalam tubuh. Tak bisa kencing, tak bisa berak. Akhirnya kotoran itu menggelembung membengkak dalam tubuhnya. Dan aku lihat beberapa kali di balik kulit bapakku ada cairan bau yang menetes-netes. Dan dalam kondisi seperti itu, bapak masih hidup. Ketika kejangnya datang, dia berteriak-teriak kesakitan sampai pagi. Dan dia hanya bisa tidur saat-saat dia bisa memenangkan perjuangan melupakan sakitnya yang luar biasa itu. Bolak-balik dia masuk rumah sakit di Yogyakarta. Tapi tak juga kunjung sembuh, malah tambah parah. Akhirnya dibawa ke Bandung ke pengobatan tradisional. Tapi tabib Cina itu bilang pada ibuku, "Bu, sudah terlambat dibawa ke sini. Saya sebenarnya tak berani menangani ini, tapi saya akan coba dulu." Dan percobaan pengobatan tradisional itu gagal. Lalu kami ke Jakarta. Di sana kami mengontrak rumah. Aku ngeri juga dengan rumah kontrakan itu. Seperti bekas kuburan. Di belakang tidak ada rumah sama sekali, angker. Bayangkan, di komplek perumahan itu kami tak kenal satupun tetangga. Apalagi ketika bapakku kambuh dan teriak-teriak keras sampai pagi. Kami pun akan panik. Kalau sudah berteriak demikian, yang bisa dilakukan oleh ibuku adalah mengawalnya untuk berzikir. Doa adalah harapan terakhir manusia ketika diserang panik yang sayangnya aku, anaknya, yang di sampingnya, ajaran itu makin memudar dalam imannya yang tinggal lama-lama dan makin lama makin lemah. Zikir, Pak, zikir. Dengan nafas tersengal-sengal, terputus-putus, Bapak mengikuti kalimat syahadat dan istighfar, membacakan pengampunan. Aku pun secara diam-diam dan dengan setengah keyakinan memapah Bapak untuk mengucapkan kata-kata asing yang diajarkan oleh agamaku itu. Kudapatkan sedikit alasan yang baik dan rasional dari dokter yang merawat bapakku. Mengapa setiap sakitnya datang, Bapak akan berteriak-teriak dan kejang-kejang? Kata dokter, ketika fungsi ginjal seseorang makin menurun, zat-zat racun dalam darah makin menumpuk. Akibatnya, penderita akan mudah lelah. Sewaktu penimbunan racun makin membanyak, maka akan timbul gangguan otot dan saraf seperti kedutan, kelemahan otot, dan kram. Selain itu, bisa timbul rasa yang amat sakit seperti ditusuk-tusuk jarum pada anggota tubuh penggerak, atau mungkin mengakibatkan mati rasa di beberapa titik tertentu. Bisa pula terjadi kejang kalau peningkatan tekanan darah atau gangguan komposisi darah yang menimbulkan gangguan pada otak. Pada saluran pencernaan, penimbunan zat racun dalam darah menyebabkan hilangnya nafsu makan, mual, muntah, sariawan, dan rasa tak enak dalam mulut. Keadaan ini menyebabkan malnutrisi dan penurunan berat badan. Juga kulit menjadi kuning kecoklatan karena kadar urea dalam tubuh sangat tinggi, sehingga titik keringat mengkristal dan menimbulkan bulu putih pada kulit. Oh Bapak, begitu kompleks sakit yang kau deritai itu. Ginjalmu terserang dan kau dihampiri oleh ragam penyakit.
Bapak, hanya satu sebetulnya obat terbaik untukmu. Mati. Sakit Bapak Anda disebabkan oleh terlampau banyaknya bekerja dan lupa mengatur pola hidup sehat. Begitu kata dokter suatu hari. Bapak, kalau engkau bekerja keras dan dari kerja keras itu tubuhmu digerogoti oleh sakit, itu bukan salahmu. Bukan salahmu, Bapak. Engkau hanya menjalankan kewajibanmu sebagai manusia yang menghidupi sekian nyawa, memberi suapan makan sekian mulut yang menggangga, dan menyalakan sumbu sekian harapan dalam rumah binaanmu. Engkau bekerja sekuat-kuatnya agar bagaimana benih harapan itu bisa memekarkan bunga manfaat. Setelah engkau tahu tanah Wonosori tidak memiliki masa depan untuk pertanian, engkau dengan cekatan beralih kerja menjadi pedagang. Sehari-hari engkau turun ke kota untuk menjual sumber-sumber alam. Itu semua engkau lakukan demi kami semua, demi anak-anakmu, demi keluargamu, dan demi harapan-harapan yang menunggu di dalamnya. Karena semangat itu, engkau lupa akan kesehatan diri sendiri. Engkau lupa istirahat yang cukup dan lupa makan secara teratur yang membuat ginjalmu melemah. Dan kini, Bapak, engkau harus meringkuk dengan tanpa daya di ranjang rumah sakit dan harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan diri dari terkangan maut. Bapak, aku ingin kau ucapkan kata kepadaku, kepada anak bungsumu ini. Bapak, betapa menurutkannya hidupmu. Semua tenagamu yang dulu melimpah dan otot-otot badanmu yang kekar dan kuat kini tinggal punting dihisap oleh sakitmu. Dan sakit itu bukannya kian hari kian membaik, malahan sebaliknya makin memburuk. Dan aku tak bisa berbuat apa-apa melihat engkau terbaring lemah dan tak sanggup lagi berbuat apa-apa selain jika tiba waktunya sakit, engkau akan merintihkan sakit yang hampir-hampir tak tertangguhkan untuk dipikul seorang manusia. Sementara di sisi lain, anakmu ini juga tak bisa membayangkan keluarga ini yang perlahan-lahan mulai meredup cahaya hidupnya. Betapa penyakit engkau, Bapak, telah melumpuhkan ekonomi keluarga. Puluhan juta sudah angkas, tapi sakit engkau tak kunjung sembuh. 4 tahun keluarga kita hanya membuang-buang uang percuma. Aku tak bisa bayangkan sekiranya tak ada Mbak Lestari dan Mas Rudi yang tinggal di Los Angeles yang harus menyeret ongkos sakitmu di rumah sakit. Bapak, abang, kehancuran total keluargamu ini sudah ditutup mata. Dan engkau terbaring lemah, tak sepatah pun kata tak engkau ucapkan untuk aku dengarkan. Bapak, aku tak sanggup melihatmu begini lupa, menanggungkan siksa. Aku tak sanggup, Bapak. Ibu membopong keluar kamar sambil aku terus menangis dan meronta. Aku tidak tega melihat bapakku tersiksa sedemikian rupa. Aku tidak terima. Tuhan, sampai kapan kau menyiksa bapakku? Sampai kapan kau menghabiskan seluruh keringat kami? Memang salah dia apa kepadamu sampai begitu kejam? Sudahlah, aku saja yang menanggung. Kalau kau ambillah dia dengan baik-baik, tidak seperti ini, tidak hidup, tidak mati. Aku berteriak-teriak, berontak dan menyumpah-nyumpahi Tuhan, sebab aku sudah tak kuat menerima perlakuan seperti ini. Di satu sisi, aku tak bisa terima bapakku diperlakukan seperti itu. Di sisi lain, hubunganku dengan Tuhan berada di rentang tegang yang hampir-hampir tak terdamaikan. Aku tak tahu dan tak lagi peduli Tuhan itu seperti apa. Di sisi lain lagi, kondisiku sebagai seorang perempuan sudah amburadul, sudah dilukai oleh banyak lelaki. Betapa lengkapnya kehancuran ini. Setelah nalarku dilukai, lalu menyusul imanku.
lalu keperempuananku dilukai, lalu keluargaku dibuat berantakan. Dengan hati yang kosong ini aku pamit kepada ibuku, kepada bapak yang tak juga membuka matanya. Ah bapak, anakmu pamit pulang ke Jogja untuk menghampiri tanda-tanda sunyi. Betapa anti klimaksnya ini berita. Bahkan pun ketika aku sudah sampai di Yogyakarta, berita itu terus mendera. Aku rasai betapa hidupku tiada artinya lagi. Aku sudah tidak bisa tahan dan menanggung kehidupan lahiri hidupku. Dua kakakku berada jauh di Amerika, sedangkan kakakku di sini jauh dariku. Ke Jakarta, yang kusaksikan adalah bapakku yang sedang menuju sakaratulnya. Pulang ke rumah di Wonosari, tak ada yang kutemui selain sederetan kursi-kursi kosong yang tak lagi berpenghuni dan warung yang makin lesu. Belum lagi masyarakat sudah menaruh antipati kepadaku setelah peristiwa dakwahku yang gagal dan peduli. Aku pun memilih bertahan tinggal di Yogyakarta dan kuliah. Itu pun dengan kondisi yang sudah kembang kempis. Di saat-saat seperti inilah aku rindukan maut agar segera datang merengitku. Aku sudah memutuskan diri untuk lebih baik mati. Aku sudah tak sanggup menghadapi hidup yang absurd ini. Mau pulang kemana? Saudara jauh semua. Bapak, ibu lagi bergulat dan tarik-menarik dengan maut. Hidupku sendiri ke depan bagaimana? Aku tak tahu. Seperti kudesak, jalan hidupku sudah mencapai titik kebuntuan yang klimaks. Ah, engkau diri, betapa siksa terus-menerus menggempurmu seperti tak ada jeda. Cobakah itu? Mungkin coba, tapi ini adalah resiko dan pilihan jalan. Dan resiko ini dalam kenyataannya tak sanggup aku tundaki, tak sanggup aku hela. Aku yang berhikmat untuk terus kuat dalam kelemahan, pada akhirnya takluk dengan tangan dan jiwa yang sudah sedemikian lemah. Kukibarkan juga bendera putih kekalahan untuk menunjukkan bahwa nidah kirani sudah habis. Akulah sang kalah itu, dan jalan yang paling baik yang ditempuh oleh sang pecundang adalah kesunyian yang total. Maut, mati. Maka kepada saudara sepupuku Titik yang tinggal di Gedong Kuning, aku berkata, Tik, uang dolar itu tolong disimpan. Mbak Ida sendiri mau kemana? Aku ingin ke kos, mau tenangkan diri. Aku sudah sako berat dan berjanji bahwa setelah di kos nanti aku tak akan keluar lagi. Aku sudah berniat untuk menghabisi hidupku di jalan paling absurd dengan cara tragis. Terserah bagaimana hidupku setelah ini. Tak lupa, sebelum masuk gang tikus kosku, aku singgah di apotek membeli 45 butir pil dan sebotol minuman bersoda. Lalu aku berjalan tertunduk menghitung langkah-langkah terakhir dari hidupku. Azan asar yang sengau dari masjid besar Kauman sudah lewat. Di gang tikus yang sempit itu, aku berjalan bersecepat seperti hendak menghindari papasan orang lain yang juga seakan berlomba denganku. Tapi mereka menuju masjid, sementara aku menuju kamar mautku. Kini hari masih petang ketika aku sampai di kosku di kampung Kauman. Kamarku berada di pojok paling timur lantai 2. Ku keluarkan pil-pil itu dari saku tasku dan tutup botol kubuka dengan pisau lipat.
Di kamar inikah hidupku akan berakhir. Tak ada yang menghalangi niatku. Tak ada lagi niat untuk mengakhiri kisah hidupku dengan pil itu begitu kuatnya. Ku coretkan beberapa kalimat di atas kertas tentang sebuah kehidupan yang gagal. Kupikir bunuh diri adalah pemberontakan terpuncak dari seorang manusia. Pemberontakan atas takdir Tuhan karena ia tidak menerima hasil karyanya, karena dia tak terima mengapa dia diperlakukan secara semena-mena seperti ini. Maka bunuh diri adalah pelecehan terbesar atas penciptaan Tuhan, dan aku ingin melakukan itu. Ya, aku ingin melecehkan takdir yang sudah Tuhan susun atasku, dan aku pun sudah bersiap dan memasrahkan diriku sepenuh-penuhnya di atas pembaringan. Suasana sangat sepi, lengang. Tanganku mulai menggerayangi plastik pembungkus pil dan menghamburkannya di atas pembaringan. 1, 2, 3, lalu teguk air soda yang menusuk-nusuk di lidahku itu. 8, 9, bersecepat kuteguk obat-obat itu. 24, 30, 39, 43, kepalaku mulai pusing dan kupaksakan terus untuk meludeskan obat itu. Mautku berada di dalam butiran-butiran itu. Aku ingin menjemput mautku dalam terjangan partikel-partikel obat yang overdosis yang kini sedang melumpuhkan semua pertahanan memoliku, dan selanjutnya melayangkan ruhku ke liang pembaringan terakhir dan selamanya. Kiran, habiskan obat itu. Sedikit lagi, butiran terakhir hidupmu. Habiskan. Dan butiran terakhir itu melaju melewati tenggorokanku yang basah oleh cairan bersoda. Dan usai semua itu, aku merasakan kepalaku makin berat dan sesuatu yang aneh mulai menjalari tubuhku. Tubuhku terganting di atas pembaringan dalam posisi terlentang berkiblatkan langit kamar. Perlahan-lahan nafasku mulai saling memburu. Kepalaku makin goyah. Kurasakan tapuk mataku mulai meredup, dan yang berkembang adalah pergantian warna yang begitu cepat. Putih, merah, biru, hijau, kembali putih. Lalu warna asap melela dan kemudian gelap. Semuanya gelap. Tapi ketika tubuhku mulai mengejang dengan membawa sakit yang hebat, ada sebuah godaan yang tiba-tiba saja memukul-mukul dadaku dan membuat tapuk mataku terbuka. Tapi sewaktu aku sadar, pendengaranku tak bisa menangkap suara apa-apa. Aku seperti dibuang di tempat yang sangat asing dan senyap. Kalaupun ada suara itu ada di dekatku. Sangat dekat, memukul-mukul dengan sangat kerasnya. Setengah merintih, aku bertanya-tanya, itu suara apa? Ternyata suara itu muncul dari arah jantungku. Dan jantungku yang sangkaku modang yang memukulku itu ternyata jantungku yang memukul dadaku. Jantungku yang dilecuti oleh darahku yang sedang mendidih akibat proses penggaraman dengan obat yang itu berlangsung dengan sangat cepatnya. Cuma suara pukulan itu yang terdengar. Suara yang lain tak sedikit pun tertangkap oleh gendang dengarku.
Inikah maut? Aku tergagap. Suaraku, mautku, mautku. Aku pun panik. Makin aku panik, semakin kurasai badanku memaku. Darahku seperti dijerat yang membuatku seperti ditepuk dan ditali dengan sangat eratnya. Ku coba berguling, tapi aku tak juga terbebas. Darahku seperti membeku. Aku lihat tanganku sudah tak bisa gerak lagi. Aku seperti sepotong balok rapuh yang disansak usia. Tapi aku adalah pohon muda yang tumbang dan kini rebah. Ku coba sekuat-sekuat berteriak atas nama Tuhan dengan keyakinan yang sudah mencium tanah, tapi genap teriakan itu dibalas oleh sepi. Lalu membayang-bayang wajah bapak ibuku. Betapa mereka semua tak akan terima kenyataan ini. Bekerja sekuat tenaga aku untuk bangun dari pembangunan ini. Aku juga tidak mengerti mengapa tiba-tiba saja keinginan menghabiskan hidup dalam terjangan butiran-butiran pil itu dibatalkan oleh kekuatan lain yang tak menginginkanku untuk mati secepatnya. Kekuatan aneh itu terus merentah, meraung, dan memerdekakanku dari kondisi makin melemahnya pertahanan tubuh yang terus-terusan digempur oleh partikel-partikel beracun obat itu. Tapi setiap kekuatan muncul, gelombang kekakuan menyerangku, dan aku terhempas lagi di atas pendaringan. Di saat kaku itu aku merasa badanku seperti dibius, dan aku ada di ambang antara sadar dan tidak. Ketika sadar, nafasku berlomba mencari sedikit celah kehidupan. Lalu aku terhempas lagi dan tidak ingat apapun. Sadar pingsan menggilirku, sampai akhirnya ketika sadar menemui, aku bertekad untuk tidak pingsan lagi dan harus hidup, harus bangkit dan kembalikan maut ini. Berkali-kali aku berusaha bangkit sekuat-kuatnya, gagal, berusaha lagi. Mataku hanya bisa menatap langit-langit kamar yang berganti-ganti warna antara putih dan hitam. Ku coba lagi untuk bangun. Dengan keyakinan yang tersisa, aku berteriak, "Kiran, bangun!" Akhirnya usahaku yang terakhir itu membuahkan hasil. Aku bisa bangun sambil terhuyung dan kepala membentur tembok kamar. Aku memegangi tangkai pintu dengan tenaga yang rapuhnya nyaris sempurna. Di rembang malam itu, aku merambat dan terus merambat perlahan melintasi koridor balkon di jajaran kamar. Sambil terhuyung dan kepala membentur tembok kamar, aku memegangi tangkai pintu dengan tenaga yang rapuhnya nyaris sempurna. Di rembang malam itu, aku merambat dan terus merambat perlahan melintasi koridor balkon di jajaran kamar di lantai 2 menuju tangga. Kamar-kamar yang kulalui semuanya tertutup dan rapi, mirip kesunyian maut yang hendak merenggut. Dan gauk burung malam itu, aku terkejut dengan nyanyiannya yang parau, yang sebelum-belumnya aku tak pernah kenali. Mirip burung dandang yang berkitar memulai tur hitamnya. Tapi bukan, burung itu seperti kelelawar yang saban senja berombong-rombongan menghilang diri dari siksa tilang. Kelelawar atau dandang tidak jelas, namun yang pasti burung itu bukan borak bersayap yang hendak menerbangkanku menuju langit bertemu dengan Tuhan sambil tersenyum penuh kemenangan. Kini burung entah berjenis apa itu berdiri diam di nok ulungan sambil membentangkan gauk yang buruk. Tapi herannya aku, mengapa baru ngembang ini ia kulihat di sini, di kos kauman ini? Mengapa tidak dari dulu-dulu? Ini alamat burukah seperti dalam segulungan cerita tua itu?
sebuah isyarat tentang yang jahat, pengantar ke musim di dunia gelap. Burung itu, lentingan seratnya yang mengerikan itu adalah pengantar mautku ke dunia gelap. Aku pun mempercepat rambatanku. Duh, betapa tersiksanya aku menuruni tangga ini. Kurasai kakiku sudah menginjak anak tangga, tapi ternyata belum. Hah, kok dalam benar ini tangga? Bisikku dalam hati. Setelah berjuang dengan sekuat tenaga yang payah, sampai juga kakiku di lantai dasar, dan kubisikan permintaan yang tersenggah pada seorang perempuan yang sedang duduk di kursi kayu dengan kaki terkangkang di depan kamarnya. Tolong aku, Mbak. Apa? Apa? Suaramu tak kedengaran. Keraskan suaramu. Hubungi temanku. Teleponin temanku. Aku berteriak kencang dengan paruh suara yang masih membisa. Setelah menulis nomor telepon temanku, Rahma, aku pun kencang lalu rebah hingga aku tidak ingat apa-apa lagi. Hingga aku dapatkan tubuhku sudah berbaring di atas pembaringan rumah sakit PKU Muhammadiyah yang kebetulan tak jauh dari kosku. Kata kawan-kawan kosku, aku kencang-kencang dan setelah itu tak bergerak lagi. Hanya nafasku yang menyembul-nyembul dari dadaku yang menandakan bahwa aku masih hidup. Di rumah sakit itu menghabiskan waktu hanya untuk berbaring selama 3 hari 3 malam. Aku berada antara sadar dan pingsan. Ketika aku sadar, aku merasa badanku seperti ditali dengan sangat kuatnya. Tanganku masih kaku dalam posisi mencakar. Kurasai berkali-kali badanku terengah-engah hendak berlari dan berlomba mengejar kekosongan. Puncaknya setelah disuntik, aku muntah darah merah kehitaman. Setelah aku muntah itulah, perlahan-lahan badanku mulai bisa bergerakan, mulai enak, mulai membaik. Maut, begitukah rasanya menghadapi maut? Sakitnya tak tertanggungan. Setelah peristiwa itu, aku menghindari ruang sepi. Aku harus mencari sesuatu yang membuatku sibuk, karena memang aku tak bisa lagi diam di rumah tanpa tantangan, tanpa kesibukan. Kesendirian selalu berpotensi menarikku ke alam kosong alias absurd. Untung aku tak mati usai kesurupan dengan pil-pil pembunuh itu. Ya, aku sedang membawa serta keranjang pemikiranku yang bila tak dialihkan pada sesuatu yang sifatnya nyaman dan menyegarkan. Aku takut aku bakal benar-benar mati. Akibat paling ringan aku bisa terseret dalam kegilaan. Pikiran yang kubawa kemana-mana ini sewaktu-waktu bisa merebut kewarasanku. Aku tak sebanding menakut-nakuti. Ini hanya sebuah gambaran singkat tentang filsafat, karena aku tahu kalian tak bakalan bisa memahami gejolak pikiranku. Kalian baru akan tahu soal ini kalau kalian ambil kuliah filsafat selama 4 tahun. Maaf, aku cuma ingin kalian sedikit pahami, orang yang menyelami filsafat sungguh tak mudah untuk dijalani. Tahukah kalian bahwa seorang peserta keluarga mahasiswa Islam asal Medan belum lama ini meninggal usai ikut pengkaderan filsafat di Yogyakarta? Jika tak percaya, cek saja ke KMI Pusat. Dan kalian tahu, aku memang sedang getol-getolnya menghindari rumah, menghindari kos, menghindari ruang di mana biasanya perempuan dikendalikan. Kamar. Aku tak mau tinggal di kamar dan tak akan pernah. Aku takut absurditasku kumat lagi. Aku harus mempertahankan kesadaranku. Jangan sampai gila.
Akan kulawan kutukan orang-orang bahwa para mantan aktivis jemaah akan gila bila keluar. Sebagaimana guru sejarah asisten komandemenku Riana menunjukkan dahulu, akan kulawan kutukan itu. Sebab bila gila, aku akan kalah sepenuhnya. Dan itu tak boleh terjadi. Tak boleh. Maka setiap malam, dunia malam Malioboro kembali menjadi duniaku. Setiap malam aku bergadang di pinggir jalan, berbaur dan bercengkrama dengan anak jalanan sampai pagi. Di situ aku merasakan damai, hidup tanpa beban bersama mereka yang mungkin statusnya seperti aku, yang juga tidak punya apa-apa. Mereka juga buntu. Yang tersisa dari mereka adalah kekuatan untuk sekadar bertahan hidup. Mereka sudah senang mendapat recehan dan bisa makan hari itu juga. Dan hiburan hidup mereka adalah main gitar dan nyanyi bersama meneriakan getirnya hidup, pahitnya kenyataan, dan serakahnya manusia. Mereka lapisi semua kegembiraan itu dengan kegembiraan yang harus disempurnakan kegembiraannya. Sebab jika tidak, kekalahan sudah menanti di bibir takdir yang tidak berpihak. Aku merasa senasib saja dengan mereka, bergaul dengan mereka. Lalu aku menemukan seperasaan kesetiaan kemanusiaan digigir di jalanan ini yang tak digerakkan oleh sentimen ideologi agama, melainkan nasib kemanusiaan yang sama-sama tersisih dan tersingkir. Justru di gigir ini aku distimulasi keheranan melihat orang-orang berduyun-duyun menuju masjid atau tempat-tempat ibadah lainnya, tanpa sedikit pun mau menyapa atau peduli kepada para pikiran yang berjuang untuk jangan lapar hari itu. Begitukah aku dulunya, yang dengan kepala dipenuhi ideologi dan konsep beragama yang paripurna, melangkah dengan tegak dan mantap. Dulu seakan-akan akulah yang paling benar, akulah yang paling hebat dari semua manusia yang melata di jalanan itu. Betapa malunya aku mengenangkan masa lalu itu. Aku tidak suka kenangan itu, tidak suka dengan wajah-wajah klinis yang bergegas menyambut lantunan azan, tapi sedikit pun tidak mau menengok kepada pikiran-pikiran itu. Aku akui bahwa aku pernah merasakan indahnya hidup dalam mihrab-mihrab masjid atau musola-musola dengan ritual doanya. Tapi kedamaian yang terasa adalah kedamaian yang tidak nyata dalam realita hidup manusia. Karena itu, ketika kedamaian model ini dihantam badai kenyataan, ia langsung tumbang karena memang rapuh. Lihatlah, akulah yang rapuh itu. Lalu disusul dengan ketumbangan yang tak kusangka-sangka sebegini cepat. Kenangan, kau tak patut diheret terus dalam pikiran. Yang pasti ada satu rasa kedamaian yang lain yang kini kudapatkan di sini, di tengah-tengah kehidupan para pikiran yang digelari oleh masyarakat dengan berbagai label: penyemir sepatu, leper koran, pengamen, pengemis, dan sebagainya. Aku merasai ada rasa kesederajatan di sini, di jalanan yang hiruk dan pikuk ini. Juga tentu saja, aku juga selalu menarik garis kewaspadaan yang tak kalah berlebihannya atas angkara kekerasan yang selalu bersemayam di dalamnya. Masih teringat dengan baik masa remajaku ketika aku tidak terlalu disesati oleh hasrat ideologi yang mengungkung dan membuatku asik mengayunkan jari baik buruknya perilaku orang lain dan lupa menilai perilaku sendiri. Kalaupun aku kenal agama, itu pun hanya pelajaran baca tulis kitab suci sebagaimana umumnya dalam keluarga-keluarga yang pas-pasan ilmu agamanya, tak lebih dari itu. Dan aku tumbuh menjadi seorang gadis yang lincah, yang tak pernah mau tenang. Aku tak tahu mengapa aku begitu, karena aku lincah. Itu kata ibuku, kata bapakku, karena sudah diatur dan malas disuruh salat,
Aku dimasukkan ke sebuah pengajian sore malam yang diajar oleh si tua bongkok berjanggut belang-belang itu. Aku tak suka guru itu, bukan karena terlalu tuanya, tapi ia senang memberi hafalan dan cambukan, juga cerita-cerita ancaman. Ketika kesukaanku kepadanya semakin tak tertahankan, ia menakutiku dan anak-anak lainnya dengan cerita-cerita seram tentang agama, tentang api neraka yang menjilat-jilat, tentang tubuh yang diikat dengan rantai api, tentang orang yang mencuri dipotong tangannya, tentang orang kikir disetrika belakangnya, tentang perempuan pezina yang ditusuk kemaluannya dengan tombak yang menyala merah sampai tembus ke mulut, tentang seorang pendusta dan pencela yang digunting lidahnya. Dan bukan hanya itu, semua kami diperlihatkan gambar-gambar mengerikan itu. Menyaksikan gambar-gambar berwarna itu, aku langsung melompat dan lari sambil meraung. Seminggu aku tak masuk pengajian itu. Aku takut. Pikiran yang mengawang-awang dalam benakku tak lain bahwa pelajaran agama itu ternyata menakutkanku. Ada api yang menyala-nyala di dalamnya, dan api itu dekat. Api itu membakarku karena pengertian yang tulus dari ibuku lah. Maka rajukanku untuk tak kembali ke taman pengajian itu dikabulkan, dan aku kembali kepada duniaku, dunia bermain. Walaupun kecemasan terus membuntutiku, tapi aku lebih bebas. Lalu siapa aku? Siapa Kiran yang lincah itu sesungguhnya? Kiran, kau seorang pemarah, dan pasti kau seorang penyendiri, kata itu. Tidak, tolak bapakku, barangkali membenarkan. Kau pengganggu, kau jahil, kau senang bergaul kepada siapa saja yang datang dengan mimik keramah kepadamu. Tidak, suatu hari Ratih, seorang karib di bawah pohon beringin masih dalam balutan seragam sekolah, berkata, kau memang sendiri karena kau dianggap arogan oleh orang yang tidak mengenalmu, tapi kau baik hati dan solider terhadap kawan. Semua mereka menilai remajaku, akhlakku, pikiranku, perasaanku, dan aku bingung atas semua penilaian itu. Ya Bapak, ya Ibu, ya Karib, mungkin saja semua watak itu ada padaku, dan dalam hal ini mereka benar. Bukankah aku tak bisa menilai diriku sendiri? Orang lainlah yang lebih tahu siapa aku. Dan aku tidak boleh introvert dan dingin kalau tidak ingin dikucilkan. Masyarakat sekitarku kejam melihat orang-orang pendiam, dianggap pelamun, yang kalau kelamaan dituduh sinting, dianggap gila, dan aku tak mau gila. Karena itu aku kembali hidup normal. Tapi tuntutan kenormalan membuatku tak tahu siapa diriku. Aku telah menjadi orang lain. Menjadi diri sendiri adalah neraka, menjadi orang lain adalah siksa. Aku menggotong beban siksa itu hingga masa remajaku usai. Usia menjelang dewasa, aku dirasuki oleh gelombang kegalauan diri yang amat sangat, hingga aku bertemu dengan pengajian tasawuf di Masjid Tarbiyah yang memberi secercah cahaya hidup. Dengan agama baru itu, aku sebetulnya sudah melupakan agama yang menakutkan yang diajarkan oleh si tua bongkok berjanggut dengan cara menakut-nakutiku dengan ancaman neraka. Tapi ternyata itu tak lama ketika krisis diri dan krisis nalar kembali menimpaku. Keasikan menakut-nakuti orang lain membuatku lupa bahwa aku sesungguhnya takut dengan gaya, takut menakuti seseorang agar beriman, agar bertakwa, agar berakidah yang lurus. Akulah yang tiba-tiba saja menjadi si bongkok tua yang tak kusuka itu, dan aku dimangsa oleh masa lalu yang tak kusukai itu. Peristiwa itu berulang, dan demikian seterusnya. Peristiwa itu mengulangi dirinya dengan tepat-tepatnya.
senyata-nyatanya. Aneh. Bagiku, inilah hidup itu sekarang. Aku seperti baru kembali melihat dunia yang sesungguh-sungguhnya. Sebab selama waktu 3 tahun lebih, semesta kesadaranku terisi oleh suasana-suasana surga yang serba indah dan keasikan menakut-nakuti orang lain dengan kitab suci. Di sini, perjalanan ini, semua pandangan hidup itu diuji sebenar-benarnya ujian yang adaptif dengan kenyataan bisa terus bertahan, sementara yang abstrak akan terlempar dan tercabik dalam percobaan hidup yang tak main-main ini. Inilah wajah jalanan, dan di sini wajahku, pikiranku, imanku, tubuhku diajari sekaligus diubahnya.